Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, hadir rahmatullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali di kajian rutin di Sabtu pagi, yang pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan adab dan akhlak dari kitab Fusulul Adab wa Makarimul Akhlaq Al-Mashru'ah karya Abul Wafa Ibnu Aqil rahimahullahu taala. Alhamdulillah, ini adalah pembahasan terakhir ya dari kitab ini. Dan alhamdulillah terjemahnya atau terjemah syarahnya sudah di-share melalui PDF. Jadi nanti bisa sambil dibaca-baca. Dan mohon maaf barangkali pada pagi hari ini terlambat sekali ya, karena ternyata qadarullah di jalan macet. Memang musimnya ya, insyaallah. Apalagi kita tinggal di Lembang. Baik. Langsung saja kita akan bahas. Pembahasan kali ini insyaallah kita akan membahas berkaitan dengan doa kafaratul majlis. Kita akan bahas bagaimana status hadisnya, kemudian kapan saja diucapkan doa ini, lalu apa faedahnya. Kemudian juga kita akan jelaskan beberapa faedah terakhir yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini. Ibnu Aqil berkata, faslun wa yustahabbu an yaqula 'inda an-nuhudi min al-majlis, dianjurkan atau disunnahkan ketika bangkit dari majlis atau berdiri dari satu majlis untuk mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu mengucapkan doa yang berbunyi subhanakallahumma bihamdik, segala puji atau maha suci engkau ya Allah dengan memujimu. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang hak selain engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku memohon ampun kepadamu dan bertobat kepadamu. Fahiya kafaratul majlis. Nah, kalimat ini atau doa yang tadi kita bacakan itu disebut dengan kafaratul majlis. Kafarah artinya penebus. Ya, maksudnya penebus dosa yang dilakukan selama bermajlis. Majlis apa saja nanti kita akan jelaskan di syarahnya. Kemudian selain menyebut tentang doa kafaratul majlis, Ibnu Aqil juga menyebutkan beberapa hal yang hukumnya makruh. Dia mengatakan wa yukrahul julusu fi dhillil manarah. Makruh hukumnya duduk di bawah bayangan menara. Makruh duduk di bawah bayangan atau naungan menara. Wa kansul baiti bil khirqati, mengusap atau menyapu rumah dengan kain. Wa syurbu min thulamatil ina'i, dan minum dari patahan atau dari bejana wadah yang sobek, yang swing ya, apa swing, sumbing ya. Ya, nyebutnya kita apa? Jadi kalau misalkan ada gelas
atau alat minum, kemudian ada yang robek-robeknya. Nah, ini maksudnya itu. Nah, ya. Nah, jadi di sini disebutkan satu adab, yaitu berkaitan dengan kafaratul majlis, kemudian 3 hal yang dimakruhkan, yaitu duduk di bawah bayangan menara, kemudian menyapu rumah dengan kain, kemudian yang ketiga minum dengan menggunakan bejana yang ada sobekannya atau yang sumbing, yang retak gitu ya. Kemudian di akhir buku ini Ibnu Aqil mengatakan, "Fahadhihi jumlatun minal adab." Demikianlah beberapa etika atau adab. Jadi ini menandakan bahwa buku ini sampai di sini pembahasannya. Gitu ya. Juga menandakan bahwa yang atau adab-adab yang disebutkan dalam buku ini tidak mencakup semua adab. Jadi hanya disebutkan sebagian saja. Kemudian Ibnu Aqil menutup dengan kalimat wallahu ta'ala al-muwaffiqu lis-shawab, dan hanya Allah sajalah yang memberi taufik kepada kebenaran. Artinya apa yang ditulis oleh Ibnu Aqil di sini itu tidaklah 100% benar, karena yang namanya juga tulisan manusia. Ya, tulisan manusia sepintar apapun, sealim apapun pasti memiliki kekurangan. Makanya beliau menyerahkannya kepada Allah. Jadi apapun yang benar dalam buku ini itu murni berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kurangnya, yang salahnya itu berasal dari manusia ataupun dari setan. Baik, pembahasan pertama berkaitan dengan kafaratul majlis sesuai dengan judul kajian kita pada pagi hari ini. Dijelaskan oleh Sya'ar-Rawqi di sini, "Amma kafaratul majlis faja'at fiha akhbarun katsiratun." Adapun tentang doa kafaratul majlis, maka terdapat banyak hadis berkaitan dengan ini. Washtahara 'anil Bukhari rahimahullah annahu dha'afa hadzal khabar. Dan masyhur atau dinukil secara masyhur sekali bahwasanya Imam Bukhari melemahkan atau mendhaifkan hadis ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata hadis tentang kafaratul majlis ini diperselisihkan. Nah, padahal kita membacanya hampir di setiap majlis, gitu ya. Nah, jadi bahkan di antara yang melemahkannya, sebagaimana dijelaskan di sini, katanya adalah Imam Bukhari rahimahullah taala, gitu ya. Kemudian di sini dibantah oleh Sya'ar-Rawqi, gitu ya, berkaitan dengan kabar tersebut. Wa hadza min 'adami fahmi ma nuqina 'anil Bukhari. Anggapan bahwasanya Imam Bukhari melemahkan hadis ini itu beranjak dari salah memahami apa yang dinukil dari Bukhari. Jadi kita sedikit akan berbincang tentang hadis ya, tentang hadis atau status hadis kafaratul majlis ini. Fa innahu nukila anhu annahu a'alla hadits Abi Hurairah. Dinukil dari Imam Bukhari bahwa beliau menganggap atau menilai cacat hadis tentang kafaratul majlis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya, jadi hadis tentang kafaratul majlis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah itu dinilai cacat oleh Al-Bukhari. Namun ternyata fa innal Hakim akhrajahu fil Mustadrak. Namun hadis ini juga dikeluarkan oleh Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Nah, jadi kitab Al-Mustadrak karya Imam Hakim ini adalah kitab-kitab hadis yang memuat hadis-hadis yang persyaratannya menurut Al-Hakim sesuai dengan syarat-syarat hadis sahih yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Gitu ya. Wa huwa 'inda Tirmidzi aidan wa An-Nasa'i fi 'amal yawm wal lailah. Nah, hadis ini juga bukan hanya ada dalam Mustadrak Hakim, tapi juga disebutkan dalam Jami' At-Tirmidzi, juga dalam Sunan An-Nasa'i, An-Nasa'i dan dalam kitab Amal Yaum wal Lailah. Nah, semuanya kulluhum min riwayati Hajjaj ibn Muhammad. Semuanya dari jalur atau riwayat Hajjaj bin Muhammad wa huwal Musisi an Ibnu Juwayj. Hajjaj bin Muhammad ini gelarnya adalah Al-Musisi, riwayatnya dari Ibnu Jurayj. An Musa ibn Uqbah, dari Musa ibn Uqbah. An Suhail ibn Abi Salih, dari Suhail bin Abi Salih.
an abihi, dari bapaknya. Nah, ini nama-nama ini kalau Bapak Ibu sekalian bukan termasuk pembelajar hadis, tidak perlu dipikirkan ya. Ini nama-nama rawi hadis. Fokus saja di Abu Hurairah-nya. Gitu ya, disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini hadisnya, man jalasa fi majlisin wa kathura fihi laghatuhu, barang siapa yang duduk di satu majlis dan banyak guraunya atau gaduhnya, nah, berarti apa? Berbicara hal-hal yang tidak terlalu penting, gitu ya, seperti itu. Faqala qabla an yaquma min majlisihi dzalik, lalu ia membaca sebelum beranjak dari majlisnya itu, yaitu doa yang berbunyi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan bertobat kepadamu. Nah, apa kata Nabi bagi orang yang duduk kongkow, nongkrong, nah, termasuk kita yang sedang bermajlis ini, membaca doa itu sebelum beranjak, illa ghafarallahu ma kana fi majlisihi dzalik, melainkan Allah akan mengampuni apa yang terjadi di majlis itu tadi. Gitu ya, seperti itu. Nah, makanya disebut dengan kafaratul majlis, karena doa ini bisa menggugurkan kesalahan yang kita lakukan di sebuah majlis. Gitu ya. Hada lafaz Tirmidzi. Ini yang dibacakan ini adalah lafaz Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan tentang hadis ini, wa qala hasanun sahih gharib. Hadis ini statusnya hasan sahih gharib, jadi hanya diriwayatkan Abu Hurairah. La na'rifu illa min hadis Suhail min hadzal wajh. Kami tidak mengetahuinya selain dari hadis Suhail dari sisi ini. Baik. Nah, ini juga ada hikmahnya dari doa ini, bahwasanya ternyata majlis ilmu yang sering kita lakukan, atau juga mungkin majlis-majlis yang lainnya seperti nongkrong, ngobrol, itu tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Nah, sehingga dianjurkan ketika sebelum bubar kita membaca hadis ini. Karena kan ketika kita bermajlis belajar seperti ini, kadang-kadang sebagian dari kita ada yang melamun, gitu ya. Raganya ada di masjid atau di majlis, jiwanya entah kemana, ya, seperti itu. Atau misalkan bukunya ada di depan, tapi tangannya pegang scroll HP, nah itu ya. Atau saking khusyuknya sampai menundukkan kepala, alias nunutan, nah itu ya, seperti itu. Atau misalkan ibu-ibu, ya, ke majlis sambil bawa anak, itu ya, seperti itu. Nah, maka dianjurkan untuk membaca kafaratul majlis ini, meskipun hadisnya diperselisihkan. Nah, namun di sini ada penguat bahwa hadis ini sahih, ya, atau minimal hasan, berdasarkan penjelasan para ulama, di antara Ibnu Hajar di sini. Yaqul Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, wa ra'aitu an akhtima al-fatha bi tariqin min turuqi hadzal hadits. Aku memandang untuk menutup kitab Fathul Bari. Fathul Bari ini adalah kitab Syarah Sahih Bukhari, dengan salah satu jalur hadis ini. Nah, jadi kan periwayatan hadis ini banyak, namun Ibnu Hajar memilih satu di antaranya yang sepertinya dinilai sahih oleh beliau, gitu ya, atau minimal hasan. Tsumma saqa isnada hadithi Aisyah. Kemudian beliau membawakan sanad hadis Aisyah, alladzi rawahu an-Nasa'i fi sunanihi min tariqi Khalid bin Abi Imran an Urwa an Aisyah, yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam sunannya dari jalur Khalid bin Abi Imran dari Urwa dari Aisyah. Nah, ini nama-nama yang tadi tidak perlu dihiraukan, cukup fokus di hadis Aisyahnya saja. Apa kata beliau? Qalat, nah, itu ya, Aisyah berkata. Nah, ini adalah Aisyah, ini adalah salah satu istri Nabi SAW sekaligus sahabiyat
atau sahabat perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, seperti itu. Karena beliaulah yang banyak melihat perilaku Nabi SAW di rumah. Ya. Nah, termasuk yang beliau riwayatkan adalah tentang doa kafaratul majlis ini. Ya, kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa majlisan aw shalla takallama bi kalimatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di satu majlis atau melaksanakan salat, beliau membaca beberapa kalimat, ya, mengucapkan beberapa kalimat. Dan sepertinya kalimat ini tidak didengar oleh para sahabat yang lain, gitu ya. Oleh karena itu, bahkan Aisyah pun tidak mendengarnya. Makanya Aisyah bertanya kepada Nabi apa yang beliau baca setelah beranjak dari majlis dan juga setelah sholat. Fasa'altuhu an dzalika. Lalu aku pun bertanya kepada beliau tentang kalimat apa yang beliau baca setelah bermajlis. Faqala, lalu Nabi bersabda menjelaskan apa yang beliau baca setelah dari majlis, yaitu apa? Idza takallama bi kalami khairin kana tabi'an 'alaihi, yakni khatiman 'alaihi ila yaumil qiyamah. Apabila seseorang berbicara satu pembicaraan yang baik, maka itu adalah tabi'. Tabi' itu apa? Stempel, ya. Stempel untuknya atau penutup untuk pembicaraan itu sampai hari kiamat. Wa idza takallama bi ghairi dzalika kanat kafaratan lahu. Dan apabila berbicara selain itu, berbicara selain kebaikan, misalkan berbicara hal-hal yang tidak berguna lah, tidak bermanfaat, ya. Misalkan bapak-bapak ngobrol poligami, misalkan ibu-ibu ngobrol kuliner dan sebagainya, atau mungkin ngobrol liburan, maka doa ini menjadi kafarah, penebus dosa. Nah, jadi ini dari hadis ini terdapat dua manfaat dari kafaratul majlis, yaitu apa? Kalau yang dibicarakan dalam majlis itu berisi kebaikan, maka kafaratul majlis menjadi semacam apa? Stempel untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, sehingga apa? Menjadi kebaikan. Kalau yang dibicarakan di majlis itu adalah keburukan atau minimalnya hal-hal yang mubah, maka ini menjadi apa? Menjadi penebus dosa. Nah, itu manfaat atau dua manfaat dari kafaratul majlis. Maka Nabi menyebutkan apa yang dibacakan dalam majlis tersebut. Setelah itu, subhanaka Allahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gitu ya. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Nah, itu ya. Baik, wa hadha min akhir kalamil Hafidz fi Syarh al-Bukhari. Nah, ternyata perkataan ini tadi pendapat Ibnu Hajar tentang apa menutup kitab Fathul Bari dengan ucapan ini adalah perkataan terakhir beliau dalam Fathul Bari. Jadi Bapak Ibu sekalian, Fathul Bari itu adalah penjelasan kitab Sahih Bukhari yang berjilid-jilid ya, mungkin sekitar segini jilidnya. Sahih Bukharinya mungkin ada yang segini, tapi syarahnya penjelasannya bisa sampai segini, ya. Saya sendiri punya yang 13 kalau salah, 13 jilid, gitu ya, Fathul Bari ini. Ya tentu belum selesai atau belum sejarah dijamah ya buku-buku besar seperti ini, gitu ya. Baru punya saja. Baik. Fayaqulu hadzal hadits thabitun min hadits Abi Barzah wa hadits Aisyah wa jama'atin minas sahabah. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa hadis ini memang tetap, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, berasal atau diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya Abu Barzah, Aisyah dan beberapa sahabat yang lainnya. Gitu ya. Jadi artinya kalau tadi yang riwayat Abu Hurairah itu dianggap lemah oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, namun ternyata ada beberapa jalur lain yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga menjadi landasan bagi kita untuk mengamalkan kafaratul majlis, yaitu riwayat dalam An-Nasa'i, yaitu dari Abu Barzah, Aisyah dan beberapa sahabat
lainnya. Itu ya, berdasarkan kesimpulan Ibnu Hajar tadi. Itu ya. Baik. Nah, kemudian kapan saja atau apa manfaat dari kafaratul majlis? Jadi kita tadi sudah bicarakan status hadisnya, kemudian juga kapan diucapkannya, itu ya, seperti itu. Kalau status hadisnya diperbincangkan, ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan. Namun berdasarkan penjelasan tadi, hadis ini bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kapan diucapkannya? Yaitu setelah keluar atau berdiri dari majlis, gitu ya. Kalau isi pembicaraannya berupa kebaikan menjadi stempel sampai hari kiamat. Kalau berupa keburukan maka itu menjadi kafarah atau penebus dosa ketika duduk tadi. Baik. Wa yuqalu 'inda nihayatil majlis. Doa ini atau kafaratul majlis itu diucapkan di penghujung majlis. Berarti nanti kalau di sini ketika majlis ini selesai, itu ya. Nah, namun tadi disebutkan bahwa doa ini mengandung ucapan istighfar dan tobat. Pertanyaannya, ini Bapak Ibu sekalian, itu ya, dosa macam apa yang bisa dihapus dengan kafaratul majlis? Apakah misalkan dosa, riba, ghibah, itu ya, berzina, minum khamar, itu bisa dihapus dengan kafaratul majlis, atau hanya dosa-dosa kecil saja seperti misalnya tadi nunutan, itu ya, tidak memperhatikan atau ngalamun dan sebagainya. Apakah bisa dihapus dengan ini? Nah, di sini disebutkan wa hadzal du'a yukaffirus shaghair. Doa ini ya pada asalnya hanya menghapus dosa-dosa kecil. Nah, itu ya. Jadi doa kafaratul majlis pada asalnya hanya menghapus dosa-dosa kecil. Gitu ya. Sama seperti istighfar pada umumnya. Gitu ya. Sama seperti amal soleh pada umumnya, hanya menghapus dosa-dosa kecil. Namun ternyata bisa juga menghapus dosa besar. Kalau apa? Nah, disebutkan di sini wa in kana bi taubatin. Kalau doa ini disertai dengan tobatan nasuha, kaffarul kaba'ir allati laysat muta'alliqatan bil makhluqin. Maka doa ini bisa menghapus dosa-dosa besar yang tidak ada kaitannya dengan manusia atau dengan makhluk. Kenapa? Fa inna fihi, karena doa ini mengandung kalimat astaghfiruka wa atubu ilaik. Yaitu apa? Aku memohon ampun kepadamu dan bertobat kepadamu. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau hanya kita membaca astaghfiruka wa atubu ilaik, hanya beristighfar dan mengucapkan saja, itu hanya menghapus dosa-dosa kecil. Tapi kalau disertai dengan tobatan nasuha, maksudnya bagaimana tobat nasuha itu? Yaitu yang memenuhi 3 syarat Bapak Ibu. Meninggalkan, menyesali, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Nah, maka ucapan istighfar dan tobat tadi itu menjadi penghapus dosa besar. Itu maksudnya. Gitu ya. Jadi kafaratul majlis itu pada asalnya menghapus dosa-dosa kecil, namun bisa menghapus dosa-dosa besar berkaitan dengan hak Allah kalau disertai dengan taubatan nasuha, yaitu dengan meninggalkan, menyesali, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Karena itulah syarat tobat, gitu ya. Karena dosa-dosa besar seperti membunuh, berzina, minum khamar itu tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan istighfar, ya, hanya bisa dihapus dengan tobatan nasuha tadi, gitu ya, dengan menyesali, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Fa in kana hadza yata'allaqu bi kalamin yahtassu bi makhluq. Jika berkaitan perkataan ini berkaitan dengan makhluk, ya, fa innahu la budda min radhi huquqil makhluqin. Maka cara taubatnya itu bukan hanya sekedar 3 syarat tadi, ya, tapi harus apa? Harus juga menyerahkan atau mengembalikan kepada orangnya, ya. Bagaimana contohnya? Walakin idza kana hadha kalaman sayyan wa fuhshan
minal qaul fa innahu yukaffaru idza kana shadiqan fi ma yaqul. Ya. Jika sebentar ini ya. Cara bertobat kepada sesama manusia atau dosa kepada sesama manusia itu tidak bisa sekedar tadi taubatan nasuha dengan 3 syarat, tapi harus ditambah meminta kehalalan dari orang yang dizolimi. Bagaimana maksudnya? Kalau berkaitan dengan harta, maka hartanya dikembalikan. Misalkan apa? Kita pernah mengambil barang orang lain tanpa izin, ya, maka kita minta kehalalan. Kalau kita bisa mengembalikan, kembalikan, gitu ya, dan meminta maaf, gitu ya. Kalau berupa harga diri, maksudnya bagaimana? Pernah kita gibahi, pernah kita caci maki, pernah kita hina, maka kita datang untuk meminta dihalalkan. Itu minta maaf, gitu ya. Namun kalau misalkan ternyata kita khawatir, betul-betul khawatir kalau kita datang kepada dia mengembalikan barang yang dia punya, ataupun kita minta maaf malah nanti semakin besar permasalahannya, maka perbaiki namanya. Misalkan pernah kita gibahi di satu tempat, maka kita perbaiki dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya, gitu ya. Atau kalau misalkan orangnya sudah meninggal, ternyata hartanya masih ada di kita, ahli warisnya sudah tidak ada atau susah kita jangkau, maka kita bersedekah atas namanya, gitu ya, bersedekah atas namanya sejumlah harta yang kita ambil dari dia. Wallahu a'lam. Ya, itu cara bertobat dari dosa kepada manusia. Gitu ya. Baik. Walakin idza kana hadha kalaman sayyi'an wa fuhshan min al-qaul fa innahu yukaffaru idza kana shadiqan fi ma yaqul. Ya. Adapun jika perkataan yang dilakukan di majlis itu adalah perkataan yang buruk, mengandung perkataan yang keji, gitu ya. Seperti itu. Misalkan apa? Ucapan kotor ketika ngobrol. Contohnya misalkan bahasa kancing coplok. Nah, kan sebagian dari kita ya kalau ngobrol itu kayaknya susah kalau nggak diiringi dengan kancing coplok, gitu ya. Seperti di kafe-kafe, anak-anak muda zaman sekarang itu banyak sekali, ya. Bahkan kayak familiar gitu. Bahasa kancing coplok kayak gitu ya. Nah, maka kafaratul majlis ini bisa menghapus kesalahan tersebut kalau dia benar-benar jujur mengatakan atau membaca kafaratul majlis ini, bertobat kepada Allah dari ucapan-ucapan yang buruk itu. Ya dia seperti itu. Duna an yakuna fihi ghibatun aw namimatun aw sabun aw qadahin. Kalau apa? Kalau pembicaranya itu enggak mengandung gibah. Nah, kalau gibah berarti apa? Melibatkan orang lain, betul tidak? Ya. Atau namimah, adu domba. Atau mencela. Ya, atau menghina. Yang merendahkan orang lain. Karena itu apa? Berkaitan dengan orang lain. Maka tetap tidak cukup dengan kafaratul majlis dari tobat, tapi juga harus meminta kehalalan dari orang yang kita gibahin. Gitu ya, seperti itu. Nah, kalau ucapannya bukan hanya ya, jadi perkataan kotor saja tanpa melibatkan atau menggibah orang lain, maka kafaratul majlis itu bisa menghapusnya. Gitu ya. Baik. Fa in kana sahibuhu yaqulu hadha adh-dhikra wa laysa mustahdhiran li ma'na at-taubah fa hal yuqalu innahu ma yukaffiru illa al-kaba'ir allati dhakarnaha qabla qalil allati tata'allaqu bi huquqil makhluqin. Nah, lalu bagaimana kalau orang yang membaca kafaratul majlis itu tidak menghadirkan makna taubat? Jadi tidak merasapinya, tidak disertai dengan penyesalan, tidak disertai upaya untuk meninggalkan dosa-dosa. Jadi hanya sekedar mengucapkan saja. Ya. Jadi rutinitas ketika bermajlis saja. Bagaimana? Ya. Maka di sini ada dua pendapat para ulama menyebutkan naqulu fihi wajhani 'inda ahli ilmi. Maka ada dua sisi atau pendapat dari para ulama. Fa innal insana idza qala astaghfirullah, apabila seorang manusia mengatakan astaghfirullah, fala yakhlu istighfaruhu an yakuna 'inda
an nadamin wa taubatin aw yakunu mujarrada du'ain. Ketika seseorang membaca istighfar termasuk di antaranya kafaratul majlis, maka tidak akan jauh atau tidak akan keluar dari dua kondisi. Pertama, ucapan istighfar tersebut disertai dengan penyesalan dan tobat. Yang kedua, hanya sekadar doa, gitu ya. Nah, jadi kita beristighfar nggak jauh dari ini. Ya, terutama mungkin ibu-ibu ya, misalnya ketika ngasuh, kalau kata orang sudah tawaleh itu apa ya bahasa Indonesianya? Senantiasa, ya, dikit-dikit astagfirullah, gitu ya, seperti itu. Nah, fa in kana mujarrada doa, kalau hanya sekedar doa, jadi hanya mengucapkan saja, tidak disertai dengan tobat dan penyesalan, fa doa qad yustajab wa qad la yustajab. Maka doa itu kadang dikabulkan, kadang tidak. Artinya apa? Jadi kadang bisa diampuni, kadang tidak. Ya, kalau hanya sekedar mengucapkan astagfirullah. Wa in kana maqrunan bi nadamin aw taubatin fa innahu yatadammanu takfir. Namun kalau ucapan astagfirullah termasuk kafaratul majlis ini disertai dengan taubat dan penyesalan, maka ini mengandung kafarah, mengandung penebus dosa. Gitu ya. Jadi usahakan dalam setiap ucapan istighfar kita termasuk kafaratul majlis kita barengi dengan taubat. Gitu ya. Agar benar-benar Allah menghapus kesalahan yang kita lakukan dalam majlis tersebut. Wa hadza yuqalu fi mutlaqil majalis, dan ini diucapkan pada majlis pada umumnya. Jadi bukan hanya majlis seperti ini saja. Termasuk juga apa? Nongkrong di kafe, ngobrol di rumah, di tongkrongan dan sebagainya. Gitu ya. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaquluhu fi ba'd majalisihi. Hal itu sebagaimana Nabi SAW membaca atau mengatakan kafaratul majlis di beberapa majlisnya. Fa innahu warada 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa amara bihi wa raghaba fihi. Karena diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau melakukannya atau membaca doa ini dan juga memerintahkannya serta menganjurkan orang lain untuk membacanya. Fa yuqalu fi majlisil khair wa fi ghairihi minal majalis. Maka dengan demikian kafaratul majlis ini boleh dibaca dalam majlis-majlis atau kumpulan-kumpulan kebaikan, ya seperti majlis ilmu, rapat, gitu ya, dan sebagainya, dan juga majlis-majlis yang lainnya, ngobrol biasa, ngobrol di kafe, di rumah, ya, tongkrongan dan sebagainya. Nah, termasuk juga mungkin wallahu alam apakah grup WhatsApp juga termasuk atau tidak, gitu ya. Wa yuqalu fi akhir majlis. Dan ini dibaca atau disebutkan di akhir majlis, ya, ketika mau bubar. Baik. Lalu di sini juga dijelaskan, wa hadza dzikru bi'ainihi jaa'a mimma yuqalu aidan indal wudu. Nah, ternyata bacaan kafaratul majlis juga dikatakan atau dibaca setelah wudu juga. Jadi ada riwayatnya ternyata Bapak Ibu, bukan hanya ketika bermajlis, tapi juga setelah berwudu. Kama akhrajahu an-Nasa'i fil Kubra bisanadin sahihin an Abi Sa'idin mauqufan alaihi. Sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra dengan sanad yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri secara mauquf. Nah, mauquf itu adalah hadis yang hanya sampai kepada sahabat. Anna hadza mimma yuqalu 'inda nihayatil wudu. Bahwasanya ternyata zikir ini atau kafaratul majlis ini juga boleh diucapkan setelah wudu atau di akhir wudu. Fayakunu ahadun naw'aini alladzaini yuqalani ba'dal wudu. Sehingga zikir atau kafaratul majlis ini menjadi salah satu dari dua zikir yang dianjurkan dibaca setelah wudu. Nah, jadi kan zikir setelah wudu itu apa? Dua kalimat syahadat, betul tidak Bapak Ibu? Nah, ternyata di antara zikir lain selain ini yaitu membaca doa kafaratul majlis. Gitu ya. Zikir yang pertama yaitu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ini zikir wudu yang pertama. Nah, zikir wudu yang kedua yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang mauquf ini, yang sahih. Subhanakallahumma bihamdik
la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu atau segala puji bagimu, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Ya. Wal mauqufu an Abi Sa'id lahu hukm raf'i. Nah, hadis mauquf ini bisa jadi punya hukum marfu atau sampai kepada Rasulullah SAW. Di anna hadza la yuqalu birra'yi, karena doa semacam ini atau hadis seperti ini itu tidak mungkin berasal dari pendapat sahabat. Jadi ada kemungkinan bacaan setelah wudu ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Nah, jadi demikianlah pembahasan kafaratul majlis secara ringkas. Jadi bisa kita simpulkan hadis tentang kafaratul majlis ini diperbincangkan, bahkan dinilai dhaif oleh beberapa ulama, di antaranya Al-Bukhari. Gitu ya. Beliau mendapatkan riwayat Abu Hurairah. Namun ulama lainnya meriwayatkan dari jalur lain, yaitu jalur Aisyah kemudian Abu Barzah, dan ternyata dinilai thabit atau sah dan bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana penegasan Ibnu Hajar di akhir kitab Fathul Bari. Itu yang pertama. Kemudian kapan kafaratul majlis diucapkan? Kafaratul majlis diucapkan setelah atau ketika beranjak dari majlis apapun. Ya, jadi majlis itu tempat duduk, tempat kumpul, gitu ya. Baik yang mengandung kebaikan ataupun mubah, hal-hal yang umum pada umumnya. Kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya adalah jika yang dibicarakan adalah kebaikan, maka kafaratul majlis ini seperti stempel, gitu ya. Stempel yang kebaikannya bisa sampai hari kiamat dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika yang dibicarakan itu adalah hal-hal yang mubah dan mengandung dosa-dosa kecil, maka ini bisa menjadi kafarah atau penghapus dosa. Kemudian apabila kafaratul majlis ini hanya diucapkan tanpa ada penyesalan atas dosa dan juga keinginan untuk meninggalkan, maka dia hanya menjadi doa saja. Yang namanya doa kadang dikabulkan, kadang tidak. Tapi kalau disertai dengan tobat, yaitu dengan menyesali, meninggalkan dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi, maka ini bisa menghapus dosa-dosa, bahkan dosa besar, karena disertai dengan tobatan nasuha. Namun jika hal yang berkaitan dengan manusia seperti ghibah, ngomongin orang, gitu ya, mencela orang dan sebagainya, maka ini perlu minta kehalalan dari orang yang kita zalimi. Gitu ya. Selain itu juga bahwasanya kafaratul majlis bukan hanya dibaca setelah bermajlis, juga boleh dibaca setelah wudu. Gitu ya. Itu penjelasan singkat dengan berkaitan dengan kafaratul majlis. Baik. Pembahasan terakhir kita bahas secara ringkas. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disiapkan. Qauluhu wa yukrahul julusu fi dhillil manarati wa kansil baiti bil khirqah. Perkataan Ibnu Athil atau penulis yang berbunyi wa yukrahul julusu fi dhillil manarah. Makruh hukumnya duduk di bawah bayangan menara. Wa kansul baiti bil khirqah, dan juga menyapu rumah dengan lap atau dengan kain. Nah, dijelaskan di sini ammal julusu fi dhillil manarati fayahtamilu atau fayuhtamalu lima taqaddama min anna manarata qad la tasturuhu illa qalila. Adapun duduk di bawah bayangan menara, maka bisa jadi karena menara itu tidak bisa menaungi seseorang secara keseluruhan. Karena kalau kita lihat menara atau bangunan pada umumnya kan ketika kena cahaya ada bagian yang gelap atau yang iuh kalau kata orang Sunda, teduh, ada yang bagian yang kena matahari. Gitu ya, seperti itu. Fayakunu minal julusi baina syamsi wa dhilli, maka hukum makruhnya ini didasari atau sama dengan pembahasan kita sebelumnya. Itu apa? Hukum duduk antara matahari dan bayangan, atau antara tempat terang dan tempat yang teduh. Nah, kita sudah bahas hadisnya, gitu ya. Wa taqaddama al-kalamu alaihi, pernah kita bahas sebelumnya, gitu ya. Jadi larangannya itu sebenarnya enggak ada. Secara khusus hadis yang melarang duduk di bawah menara. Tapi disebutkan oleh pensara di sini
dimasukkan atau larangannya sama dengan larangan duduk di antara tempat teduh dan tempat panas. Ya, jadi faktor keseimbangan. Dan juga sebagai apa kemarin kita sebutkan? Tempat antara itu tempatnya siapa? Tempat duduknya setan. Itu ya, seperti itu. Nah, wa amma kansul baiti bi khirqatin fala yatabayyanu lil illah. Nah, adapun menyapu rumah dengan kain atau lap, maka tidak jelas bagi saya, maksudnya bagi pensyarat, alasan makruhnya apa? Ya. Jadi misalkan bukan ngepel, nyapu pakai kain. Kenapa kok makruh hukumnya? Nggak ada dalilnya sebenarnya. Walaysa fin nususi ma yadullu ala hadza syai'. Jadi tidak ada satu hadis atau dalil pun berkaitan dengan larangan hal ini. Namun beliau menyebutkan alasan makruhnya apa? Ya, di antaranya di sini yang pertama, wa qad yuqalu annahu yukhsha min hadza jurhun fil yad. Bisa jadi dilarang karena khawatir melukai tangan. Ya, melukai tangan. Ya, apalagi misalkan kalau ngepelnya itu pakai tangan, nggak pakai tongkat. Kemudian juga kita pakai sabun pembersih lantai, ya. Nah, bisa jadi apa? Bisa melukai tangan. Kan itu bahannya keras ya, seperti wipol dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini alasannya. Wadiyatu, dan juga menyakitinya. Kemudian juga alasan kedua, au rubbama yusadifu dabatan au ma asbaha dzalika. Bisa jadi khawatir kalau ada serangga atau hewan yang nggak sengaja keelap. Itu ya, kan kadang-kadang kita nggak sengaja ya, tahu-tahu ada kecoa, tahu-tahu ada ular, atau misalkan hewan lainnya ya yang bisa melukai. Gitu ya. Wala a'lamu fi hadza khabaran. Saya tidak mengetahui ada hadis tentang larangan ini. Gitu ya. Nah, jadi ini hanya hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh karena tidak ada satu dalil pun yang berkaitan dengan ini. Cuman di sini dijelaskan alasan kenapa makruh karena tadi dikhawatirkan berbahaya untuk tangan. Gitu ya. Baik, kemudian hal terakhir yang disebutkan oleh penulis di sini, qauluhu wasyurbu min thulmatil ina. Ya, minum dari bagian gelas atau bejana yang robek. Ya, yang robek. Atau apa ya? Semplak ya dan sebagainya. Ja'a fi dzalika akhbar. Berkaitan dengan ini terdapat beberapa hadis, minha ma rawahu Abu Dawud min tariqi Abdullah bin Wahab. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalur Abdullah bin Wahab. Qala akhbarani Qurra ibnu Abdurrahman, telah mengabarkan kepadaku Qurra bin Abdurrahman, wa ibnu Haywa, ya, beliau adalah ibnu Haywa atau Haywa, an ibnu Syihab, dari ibnu Syihab, an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di dalamnya disebutkan wa fihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'an syurbi min thulamatil qadahi wa 'an an-nafi fi syarab. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini Bapak Ibu garis bawahi saja yang ini ya. Bisa dilihat di PDF-nya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum dari retakan wadah, ya, dari sobekan wadah, dan juga melarang untuk meniup saat minum. Nah, itu ya. Nah, jadi ketika kita minum ada dua larangan. Ya, yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu yang pertama minum dari gelas yang retak atau sobek, ya. Kemudian yang kedua meniupnya ketika panas. Itu ya. Dan juga dingin termasuk. Karena larangannya umum. Wa hadzal isnad, kata Ar-Rawqi di sini, idza insarima min al-illatil khafiyyah fa innahu la ba'sa bihi. Sanad hadis ini apabila selamat dari cacat tersembunyi, maksudnya sahih atau bisa diterima, ya, fa innahu la ba'sa bihi, maka hadisnya statusnya la ba'sa bihi atau sahih, bisa diterima. Wan nahyu la yata'addal karahah, sehingga larangan yang ada dalam hadis ini tidak lebih dari makruh. Jadi tidak sampai haram. Itu ya, seperti itu. Baik. Adapun hikmahnya, larangan minum dari gelas yang retak, ya, atau wadah yang
sobek. Wal hikmatu at-tashwisu 'ala syaribi bihaitsu la yatamakkanu min asy-syurbi. Itu yang pertama, yaitu bahwasanya minum dari gelas yang retak itu bisa mengganggu orang yang minum, sehingga apa? Mengganggu atau tidak memungkinkan dia untuk minum. Yang pertama, wa majma'un lil awsakhi waz-zuhumat. Dan juga biasanya sobekan-sobekan itu, retakan-retakan itu bisa menjadi tempat berkumpulnya kotoran dan juga apa? Bakteri. Nah, karena Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau misalnya punya wadah yang retak, sobek, nah biasanya sisa-sisa makanan itu nggak kena ketika dicuci. Nah, sehingga apa? Bisa menjadi sumber penyakit. Itu ya. Waqad tujrihu thalmatu famasyar. Terkadang juga bisa melukai bibir atau mulut orang yang minum. Itu ya. Seperti itu. Wa aidan qad yankasibu 'ala syaribi mimma fil ina. Juga terkadang apa? Bisa airnya bisa tumpah dari sobekan-sobekan itu. Gitu ya. Misalkan kita minum dari sebelah kiri, ternyata ada sobekan di sampingnya, maka bisa tumpah airnya. Nah, itu ya. Nah, ini menunjukkan betapa detailnya para ulama. Itu hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, ternyata diperhatikan oleh para ulama dan menjadi salah satu di antara adab-adab Islam. Gitu ya. Nah, dengan demikian selesai sudah pembahasan kitab ini. Gitu ya. Nah, jadi kalau saya lihat ini sudah setahun ya kita bisa menghabiskan kitab ini dalam 12 pertemuan. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan kami bisa menyelesaikan terjemahan buku ini sehingga manfaatnya bisa lebih luas, gitu ya. Seperti itu. Baik, makanya di sini ditutup wa fil khitami nas'alullah an yanfa'a bihi katibahu wa qari'ahu walhamdulillahi rabbil alamin. Dan di akhir kata kami mohon kepada Allah semoga penjelasan ini bermanfaat baik bagi yang menulis atau membacanya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ditulis oleh Abu Muhammad, yaitu Syekh Abdullah bin Mani Ar-Rawqi hafizahullah taala. Baik, barangkali sebelum ditutup ada pertanyaan, masih ada waktu ya, mungkin sekitar 5 menitan. Mangga. Sebentar. Baik, sebatas yang saya ketahui berkaitan dengan zikir setelah wudhu, itu yang sahih itu hanya sampai 2 kalimat syahadat saja. Ya, asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun zikir setelahnya termasuk tadi Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Sanad hadisnya juga diperbincangkan, gitu ya. Saya baru ingat dan barusan juga saya cari itu dalam sanadnya itu iltirab, ya, iltirab. Jadi guncang sanadnya, jadi diperbincangkan. Tapi kalau mau dibaca itu tidak mengapa, ya. Kalau mau dibaca itu tidak mengapa, gitu ya. Ini juga berlaku dengan tadi yang doa kafaratul majlis yang dibaca setelah wudu, gitu ya. Wallahu a'lam. Baik.
Dan juga ini menunjukkan bahwa zikir-zikir seperti ini menunjukkan bahwa semaksimal apapun kita beribadah kepada Allah, pasti ada kekurangannya. Makanya hampir di setiap ibadah itu kita disuruh untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah salat saja kan untuk istighfar, gitu ya. Setelah majlis juga kita dianjurkan untuk membaca kafaratul majlis. Setelah wudu juga seperti itu. Bahkan setelah haji, ya, sama di akhir ayat-ayat haji itu disebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan Rasulullah SAW di akhir tugas beliau disuruh apa? Dalam surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Maka bertasbihlah engkau dan memohon ampunlah kepada Allah. Itu karena ibadah kita mau sesempurna atau semaksimal apapun pasti ada kekurangannya. Maka perbanyaklah istighfar. Gitu ya. Bahkan dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwa beruntunglah bagi orang yang catatan amalnya diperbanyak dengan istighfar. Ya, selain itu juga dengan memperbanyak istighfar kita membiasakan bibir kita dalam kebaikan. Karena kita tidak sadar, ya, ada dosa yang kita lakukan, ya, tanpa sadar. Gitu ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Cukup barangkali dari ibu-ibu, tidak ada pertanyaan? Ya, barangkali cukup ya. Baik. Di majelis berikutnya kira-kira mau bahas apa nih Bapak Ibu? Akidah, tauhid? Akidah ya. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mohon doanya mudah-mudahan terjemahan buku ini juga selesai. Nanti bisa kita bagikan ya insyaallah. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.